Istilah-istilah ini juga merupakan simbol-simbol yang disepakati bersama secara terminologi untuk mengidentifikasikan masalah dengan tujuan memudahkan pembahasan berikutnya untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksud. Dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah terpisah dengan yang namanya istilah-istilah yang berhubungan dengan ulumul hadis. Di sini kelompok kami akan membahas itu, istilah-istilah dalam hadis. Istilah-istilah dalam hadis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu istilah-istilah dalam periwayatan, istilah-istilah dalam kepakaran, dan istilah-istilah dalam dan istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi perawi. Yang pertama yaitu istilah-istilah dalam periwayatan. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis, atau orang-orang yang menyampaikan materi hadis sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan, atau takrir dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan dari segi istilah, matan atau matul hadis berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terletak setelah sanad yang terakhir. Dan yang ketiga adalah rawi. Rawi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan atau memberitahukan hadis. Dengan kata lain, rawi ini ialah orang yang merawikan atau memindahkan hadis, begitu. Dan kita masuk ke poin B, yaitu istilah-istilah dalam kepakaran. Istilah-istilah dalam kepakaran ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu talib al-hadis, al-musnid, kemudian al-muhaddis, dan al-hafiz. Yang pertama adalah talib al-hadis, yaitu seseorang yang sedang mencari atau mempelajari hadis. Dan yang kedua adalah al-musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya, baik dia mengetahui sanad itu maupun tidak, baik dia mengetahui sanad itu maupun tidak mengetahui keadaan sanad tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Terima Saudari Martasila atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua untuk memaparkan materinya, kepada Saudari Fiani Amelia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dijelaskan dari teman saya, yaitu istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, al-muhaddis. Ya, al-muhaddis yaitu gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mahir dalam bidang hadis, baik riwayah maupun diwayah. Contoh-contoh al-muhaddis yaitu Atta bin Abi Rabbah dan Husain bin Abi Hashim. Yang keempat yaitu al-hafiz. Al-hafiz yaitu gelar ulama hadis yang kepakarannya berada di atas al-muhaddis dan mampu menghafal sejumlah 100.000 hadis dan lengkap dengan sanad, matan, dan sifat-sifat perawi dari segi jarah maupun ta'dil. Contoh-contoh orang yang mendapat gelar al-hafiz pada masa Rasulullah yaitu al-hafiz Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab al-Zuhri. Yang kedua contohnya yaitu al-hafiz bin Khaisan alias Zubair bin Harb al-Nasai.
Materi selanjutnya yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi perawi. Di sini istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi perawi yaitu ada sahabat dan tabiin. Tabaqat yaitu kelompok atau beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau satu masa dalam periwayatan. Misalnya sahabat, tabiin ataupun tabiin. Yang kedua yaitu sahabat. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab Sahib yang mempunyai arti menyertai dan menemani. Yaitu sahabat berarti orang yang selalu dan menemani orang lain. Sedangkan dari sisi terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pengertian sahabat. Menurut Ahmad bin Hanbal, mayoritas ulama menyatakan bahwa sahabat adalah orang muslim yang pernah menyaksikan Rasulullah walaupun hanya sesaat. Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa sahabat orang yang akan Rasulullah walaupun saat dan mendengar dari walaupun patah. Tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mengalami masa hidup bersama Nabi. Jadi tabi'in ini dia hidup pada masa Rasulullah, tapi dia tidak bertemu Rasulullah ataupun tidak pernah berbincang dengan beliau. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fioni Amelia atas pemaparan. Dari perawi pertama sampai perawi terakhir, dari perawi terakhir sampai perawi pertama yang terhubung sama Rasulullah gitu, orang-orang yang menyampaikan hadis gitu. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Jadi tadi kan Saudara Tegar tanyakan apa yang dimaksud dengan sanad itu kan rangkaian orang kan. Apa yang dimaksud dengan rangkaian orang-orang itu? Ya, tadi seperti yang dijelaskan Saudari Marisa, yaitu sanad itu maksudnya kayak rangkaian kayak ada perawi 1, perawi 2. Perawi itu kan maksudnya orang yang menyampaikan hadis. Jadi di sanad ini yaitu nama-nama orang yang menyampaikan hadis sampai kepada Rasulullah. Jadi namanya itu berurutan gitu. Dari perawi pertama, perawi kedua itu namanya siapa gitu. Tujuan sanad itu sendiri setahu saya itu untuk memastikan kesohihan hadis, yaitu kayak kebenaran hadis itu. Jadi apakah hadis itu sahih atau dhaif atau dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Izin moderator. Silakan Saudari moderator. Saya ingin menanggapi dari pertanyaan Saudari Yesi. Pertanyaan dari Saudari Yesi yaitu apa yang dimaksud dengan periwayatan hadis dan bagaimana bentuk periwayatan hadis. Nah, dari yang saya ketahui, yang dimaksud dengan periwayatan hadis yaitu seorang perawi dalam menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Akan tetapi, penyampaian hadis tersebut bukan dengan lafal aslinya, yakni dengan merubah atau menggantikan dengan lafal-lafal yang semakna dengan ucapan yang ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Artinya periwayatan hadis ini menggunakan bahasa mereka sendiri, tidak menggunakan bahasa Nabi Muhammad. Dan untuk bentuk periwayatan hadis ini bisa dengan cara mendengarkan, membaca, memberi, menulis, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima
terima kasih kepada Saudari Mariati atas tanggapannya. Untuk Saudari Yesi, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Saudari Mariati? Saya setuju dengan itu ya, dengan jawaban teman saya tadi Mariati, bahwa yang ditanyakan Desi itu tadi itu tentang apa ya dimaksud dengan periwayatan ya. Dari yang saya ketahui itu adalah seperti kita menerima atau menyampaikan sebuah hadis, tapi itu yang menyampaikan itu dibungkus lagi menggunakan bahasa mereka sendiri begitu, dan untuk bentuk-bentuknya itu bisa melalui seperti mendengarkan, terus berbicara atau melakukan sesuatu hal begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Marta atas penjelasannya. Terus Saudari Yesi bagaimana? Bisa baik dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin memberi sanggahan? Jika tidak ada, saya tutup pertanyaan dari Saudari Yesi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Saudara Firman. Firman kan tadi jelaskan istilah-istilah dalam hadis perawi dan berikan contohnya. Mungkin maksudnya di sini disuruh memberikan contoh rawi ya. Di sini saya akan memberikan contoh hadis, yaitu hadis tentang niat. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi di sini rawinya itu kan setelah sanadnya itu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu sanadnya. Dia berkata, setelah dia berkata itu tuh termasuk rawinya. Dari saya mendengar Rasulullah. Nah, itu tuh termasuk rawi. Isi dari hadisnya itu tersebut. Jadi rawinya di sini yaitu yang tadi yang saya mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat, dan sungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis riwayat Bukhari ini di sini inilah dia rawinya. Jadi berdasarkan dari yang tadi teman saya paparkan gitu kan. Urutan hadis itu dari sanad, rawi dan perawi. Sanad, matan, dan rawi. Jadi rawinya itu hadis riwayat Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Maaf, saya agak salah tadi, yang isinya tadi itu matan. Saya mendengar Rasulullah bersabda, itu matan. Sedangkan rawinya ada di ujung, itu hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih pada